Salam persahabatan dan selamat datang ke Teman Berduka Channel. Kamu berduka, kita kasih kawan. Hari ini saya ingin berbicara tentang rasa kehilangan. Sebagai insan biasa, saya juga pernah mengalami rasa kehilangan. Kehilangan orang yang tersayang karena kematian. Kehilangan karena perpisahan. Kehilangan binatang kesayangan yang membuat hidup ini tidak selengkap sebelumnya. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman merasa kehilangan yang lain. Walaupun kehilangan seseorang atau sesuatu itu adalah lumrah dalam hidup ini. Dan juga sudah dijangkakan, namun setiap kali ia hadir, ia pasti akan membuat hidup kita porak-poranda untuk seketika waktu. Malahan ada yang mengambil waktu yang lebih panjang. Dan ia memberi kesan yang sangat mendalam, sehingga hidup kita boleh berubah dari titik kehilangan tersebut. Rasa kehilangan itu membawa bersamanya kesedihan, kemarahan, ketakutan, kesangsian, kekeliruan, kekosongan, kerinduan, kedukaan, dan sebagainya. Peristiwa itu akan terpahat di memori kita dan akan menjadi sebahagian dari hidup kita. Hidup kita akan berubah dari titik kehilangan tersebut. Tiada yang dapat mengelakkan rasa kehilangan ini. Kita hanya dapat mengalaminya, menjalaninya, agar rasa duka ini akan disembuhkan. Karena itulah prosesnya. Kali pertama saya rasa kehilangan yang begitu mendalam kesannya dalam hidup saya terjadi pada saat saya berumur sekitar 17 tahun. Itu terjadi apabila saya mendengar satu berita yang disampaikan di kampung bahwa sahabat karib saya, juga seorang saudara saya, telah mati lemas di tempat di mana dia bekerja. Dan tempat itu agak jauh dari kampung halaman. Saat menerima berita itu, reaksi pertama saya adalah, ini tidak benar. Ini hanyalah satu kesilapan. Waktu kami menerima berita tersebut, tubuhnya masih belum dijumpai. Dan kami di kampung berdoa dan berharap semoga ada keajaiban terjadi. Dan dia akan ditemui dalam keadaan yang selamat. Siang berganti malam, malam berlalu terasa sangat lama, dan kegusaran di dada hampir tidak tertahankan. Jawaban yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba sekitar 3 hari kemudian. Sahabat dan saudara saya ini telah ditemui mayatnya, dan proses penghantaran jenazahnya ke kampung untuk disemadikan sedang berjalan. Hingga ke saat itu, saya masih tidak mau menerima kenyataan ini. Saya berkata kepada diri saya sendiri, saya tidak akan percaya selagi saya tidak melihat jenazahnya dengan mata saya sendiri. Penantian bersambung lagi, dan suasana perkabungan terus menyelubungi keluarga dan kampung kami. Jenazah mendiang sampai di rumah menjelang malam, dan kami hanya mempunyai waktu yang singkat untuk menatap wajahnya dan memberi penghormatan terakhir. Saya tidak tahu apa yang harus dipikirkan, apalagi untuk dikatakan pada waktu itu. Yang sempat terdetik di hati saya adalah, saya mau melihat sendiri, benarkah ini dia? Dan sambil berharap ini hanyalah sebuah
kesilapan semata-mata. Saat saya menatap sahabat saya itu yang sedang terbujur kaku di dalam keranda dan melihat wajahnya, saya tahu itu dia. Namun hati saya tetap berdalih, tidak mau menerima kenyataan itu. Karena wajah yang saya tatap itu jauh berbeza dari wajah yang sering tersenyum saat kami bermain, bergurau, memancing, melakukan hal-hal kanak-kanak, dan juga sehingga remaja sewaktu dia masih ada di kampung. Ya, kesan berada di dalam air selama 3 hari pastinya telah mengubah keadaan fisikal sahabat dan saudara yang telah pergi ini. Saya tidak ingat sebarang ucapan penghiburan dan kekuatan yang diucapkan oleh orang-orang yang berdatangan, yang diungkapkan oleh pemimpin-pemimpin gereja untuk memberi penghiburan kepada keluarga kami. Saya tidak ingat apa yang telah diucapkan. Saya juga kurang pasti siapa-siapa yang ada hadir waktu itu. Namun, satu yang pasti, perkara ini, rasa ini, terlalu baru untuk saya pahami. Dan saat itu saya tidak mengerti. Malahan hingga ke saat ini, saya masih merasa betapa detik-detik tersebut sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Suatu hal yang pasti, saya merasa ada kehilangan yang sangat besar dalam hidup saya. Seolah-olah hati saya kini mempunyai lubang yang tidak dapat ditutup. Ada bahagian yang hilang dari hati dan hidup saya. Saya meneruskan kehidupan dengan memori-memori bersama mendiang yang datang bertandang tanpa dikendalikan. Walaupun mungkin kini tidak begitu sering hal ini terjadi, tetapi pada waktu-waktunya kenangan bersama dengan dia melawat kembali ke dalam ingatan saya. Saya tidak ingat bagaimana saya menangis waktu itu, tapi rasa kehilangan itu masih sangat nyata sehingga ke saat ini. Dan ia terus membayangi hidup saya. Saya jarang memperkatakan tentang peristiwa dan perasaan ini pada orang lain, karena saya merasakan mungkin orang lain tidak akan memahami apa yang saya rasakan. Dan saya masih menaruh harapan yang dia akan kembali suatu sehari nanti. Walaupun dari segi logiknya saya sudah menerima kenyataan itu, tetapi tetap saja rasa rindu kepada sahabat ini ada. Sekarang saya lebih mengerti tentang kematian. Sebagai seorang pastor, saya melayani anggota-anggota gereja dan juga yang bukan anggota gereja yang berdepan dengan kematian orang-orang yang mereka sayangi. Setiap kematian ada ceritanya tersendiri, dan setiap orang ada dukanya tersendiri. Setiap orang berduka, setiap orang yang berduka dengan caranya sendiri. Dan walaupun saya merasa saya memahami duka yang mereka hadapi, saya sadar dan saya tahu dari pengalaman saya sendiri bahwa duka yang saya alami adalah unik kepada diri saya. Kita tidak boleh bandingkan siapa yang lebih sedih, siapa yang lebih sengsara, karena itu pengalaman unik bagi individu yang telah mengalaminya.
Saya sendiri tidak memahami sepenuhnya apa yang telah saya alami. Bagaimana pula saya boleh mengatakan saya memahami duka orang lain? Namun apa yang pasti, perasaan kehilangan itu nyata. Dan walaupun pengalaman kita berbeza, kita mengerti bahwa menghadapi rasa kehilangan itu adalah satu proses yang rumit, yang merupakan satu perjuangan yang berterusan selagi kita hidup. Dan proses kesembuhan selepas kehilangan itu dipanggil berduka. Kita berduka atas sesuatu kehilangan itu, karena itulah satu-satunya jalan menuju kesembuhan. Kita harus menjalani rasa berduka ini. Dan rasa berduka atau fase berduka ini menjadi lebih mudah dengan adanya sahabat-sahabat yang menemani, ataupun dengan adanya pertolongan dari orang-orang yang mengerti. Oleh itu, dalam entry kali ini, saya ingin mengatakan dengan ikhlas kepada Anda yang pernah mengalami atau yang sedang mengalami rasa kehilangan ini. Dan yang pastinya, walaupun kita tidak mau rasa kehilangan itu ada juga di hadapan kita. Bertahanlah, bersabarlah. Jika Anda ingin menangis, menangis sahaja. Jika Anda berduka, ya bersedih saja. Jika Anda rasa marah, luahkanlah. Carilah seseorang untuk meluahkannya. Ataupun tulislah dalam satu buku. Luahkan perasaan Anda. Jika ada rasa kecewa, ya katakan itu, keluarkan itu. Anda perlu melalui proses berduka ini untuk sembuh dari kehilangan yang telah terjadi dalam hidupmu. Anda tidak bersendirian, percayalah. Anda ada teman, ada saudara-saudara, ada orang-orang yang peduli terhadap rasa kehilanganmu. Dan di atas segalanya ada Tuhan yang mengerti, bersimpati, dan setia menemani saat kita berjuang dalam lembah kekelaman yang dipanggil kehilangan. Doa dan harapan saya, semoga Anda menemui teman berduka saat Anda berduka atas kehilangan yang Anda telah lalui. Kecil atau besar kehilangan itu, seorang teman saat Anda berduka adalah berkat yang Anda perlukan untuk meneruskan langkah-langkah kehidupan dengan lebih pasti, lebih kuat. Mungkin Anda akan menemui teman itu di dalam Tuhan, yang walaupun tidak kelihatan, namun kita tahu Dia setia menemani. Atau Anda menemui dalam persaudaraan atau persahabatan yang sejati. Atau Anda juga boleh mencari bimbingan daripada seorang konselor atau seseorang yang boleh membantu Anda untuk melalui perasaan kehilangan itu tanpa hilang. Teman Berduka Channel mendoakan Anda. Kamu berduka, kita kasih kawan.